PR by IDCOM. Hai ID Commerce, balik lagi nih bareng aku Sisil dan Mas Bayu di podcast Ngobrolin PR dari IDCOM. Ya, kemarin kita ngebahas soal intellectual property atau IP ya, yang sebenarnya masih ada perbedaan pendapat nih antara kita. Betul Mas, masih banget sih perbedaan pendapat itu masih ada banget. Tapi bener kan Mas sebenarnya yang aku bilang kemarin, kalau bikin IP sendiri itu pasti punya nilai yang lebih kuat, yang lebih besar kan dibandingkan nebeng-nebeng tuh kayak pendapat Mas Bayu. Tapi ada juga sih kemarin yang sepakat nih dengan pendapatnya Mas Bayu. Oh iya, karena kan kolaborasi sama IP itu kan yang apalagi yang udah established gitu ya, ada untung ruginya gitu kan. Pertama dia bisa lebih populer sebelumnya, terus kemudian brand sebagai pihak yang mungkin punya kepentingan untuk berkolaborasi dengan mereka bisa memanfaatkan popularitas dari IP tersebut. Jadi dia gak perlu susah-susah mulai dari nol gitu, kurang lebih kayak gitu. Iya sih, masuk akal juga sih Mas kata-kata Mas Bayu. Nah tapi gimana kalau kita ulik ini, daripada kita berdebat terus ya Mas ya, gak ada ujungnya. Mending kita ulik sama yang ahlinya nih, yang punya pengalaman di soal perbrandingan dan per-IP-an. Gimana nih Mas? Langsung aja. Boleh. Kita bicara ke Mas Adri, Senior Manager Marketing Biznet. Selamat Selamat pagi. Selamat pagi apa nih sebenarnya? Terima kasih udah hadir di Ngobrolin PR dan berbagi dengan kita yang ada di sini untuk membahas apa sih sebenarnya nih intellectual property ini dan bagaimana brand bisa memanfaatkan lebih jauh IP yang sudah ada atau bahkan bikin sendiri. Nah, kalau misalnya dari Mas Adri sendiri, dari Biznet itu kan sudah ada yang namanya Biznet Festival. Nah, kalau misalnya Biznet Festival ini seperti apa nih? Alasan mungkin motivasi apa yang mengawali atau yang membuat Biznet memutuskan untuk membuat Biznet Festival dan bikin IP dari ground up, dari awal? Oke, mungkin cerita dulu kali ya sejarahnya gimana ya. Jadi Biznet Festival itu sebenarnya sebuah IP yang memang kita bangun sejak tahun 2016. Sebagai ajang kreasi anak muda yang diadakan di berbagai kota di Indonesia untuk menampilkan ide dan bakat kreatif. Kenapa begitu? Karena kita ingin internet itu kan sebenarnya kalau bisnis itu kan internet itu bisa dipakai di mana aja dan internet itu bisa menjadi jendela untuk melakukan kreativitas gitu kan. Nah, sejarah awalnya sebenarnya kenapa kita buat IP itu sebenarnya kita awalnya cuma mau membangun sebuah brand awareness dalam satu buah kota. Waktu itu 2016 tuh di kota Kediri, kita full bangun satu kota, full fiber optiknya di sana. Gimana sih caranya supaya bisa brand ini langsung cepat dikenal gitu. Ternyata kita buat seperti kayak konser musik gitu kan, karena semua orang akhirnya kumpul tuh satu kota, ada di situ semua. Nah dari awal itulah akhirnya oke lah kita bikin aja satu buah IP namanya si Biznet Festival itu. Tapi ya secara IP sebenarnya Biznet bukan cuma festival aja, ada banyak lagi yang lain. Cuma saat ini memang yang paling lama ya boleh dibilang adalah si Biznet Festival. Mas, tapi kan dari tadi sebenarnya kita lagi ngomongin tentang branding nih gitu ya. Kalau ngomongin branding sendiri, Biznet Festival itu IP yang berdiri sendiri gitu ya, eksklusif yang dimiliki oleh Biznet. Tapi kalau menurut Mas Andri sendiri, untuk ningkatin awareness sama untuk ningkatin conversionnya gitu ya, ada lead to salesnya gitu ya, ada ke penjualannya, mending IP sendiri kayak Biznet Festival atau mungkin nebeng aja Mas sama IP-IP yang lain gitu, mungkin lebih efektif mana sebenarnya Mas? Oke, sebenarnya kalau saat ini Biznet sendiri kita menjalankan dua-duanya. Jadi dilihat juga dari kepentingannya, kemudian dilihat juga dari target marketnya gitu ya, dan juga ya tentu tujuannya lah ya. Jadi kalau dibilang lebih eksklusif sebenarnya lebih enak bikin IP sendiri. Karena kita bisa menampilkan brand kita secara eksklusif tanpa ada intervensi brand lain lah ibaratnya ya. Karena gak ada kepentingan-kepentingan yang harus ketabrak sana sini gitu kan. Tapi kalau misalkan ada beberapa kondisi juga kita mungkin tap in juga lebih baik. Nah yang menjadi fokus adalah ya sebenarnya satu tujuannya, kemudian tantangannya kira-kira apa sih sebenarnya di area tersebut yang kita mau bangun gitu. Tapi buat kami untuk tap in gitu juga sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ada beberapa yang kita juga tap in di acara itu ya. Memang kebetulan internet juga bisa menjadi kebutuhannya si acara itu. Jadi kita diajak kolaborasi bareng lah.
Nah, ada event atau IP yang selama ini digunakan atau dimanfaatkan oleh Biznet untuk bisa ketemu dengan pelanggannya nggak? Kalau misalkan dalam bentuk yang seperti festival ya, festival kita sudah jalan mungkin 3 tahun itu sama ada Synchronize, ada 90s Festival gitu, itu kita udah jalan bareng. Dan ada beberapa IP lain yang ada di kota-kota itu ya. Jadi memang kalau di luar dari si IP Biznet Festival ya, dari event lah gitu. Jadi internet itu sekarang udah dipakai banyak festival itu untuk tiketing. Jadi ada kebutuhan internet lah di sana. Nah, mereka itu ngajak Biznet untuk kolaborasi. Dan dengan kolaborasi itu akhirnya kita kita sekalian tap in deh, sekalian kita juga bisa membangun awareness juga nih si Biznet itu apa. Jadi secara tujuan sebenarnya di ujungnya satu, Mas. Jadi si awareness tadi gitu. Tapi ya balik lagi nih, ada kadang-kadang kota yang memang nggak pernah ada festival gitu. Kayak kemarin kita sempat ada di Bogor. Ternyata infonya di sana itu untuk festival yang gratis gitu nggak pernah ada. Akhirnya kita kemarin di sana bisa sampai 11.000 orang tuh si Biznet Festival gitu. Jadi ya kembali lagi sebenarnya tujuannya apa dan kota itu seperti apa sih marketnya. Wow, tapi kalau dari pengalaman sebelumnya Mas, berarti kan tadi ada yang bikin sendiri, ada yang bareng sama IP lain. Lebih efektif mana untuk ningkatin awareness? Sebenarnya dua-duanya sama-sama efektif. Kita nggak bisa bilang satu dan lain hal si A atau si B ya. Tapi kalau kita bicara market yang secara kita kan sudah ada hadir di bukan hanya kota besar, ada di kota-kota kecil ya. Mungkin kalau untuk kota-kota second cities gitu lebih efektif yang IP sendiri karena lebih eksklusif kelihatannya. Iya. Nah, kalau bicara tantangan apa yang dihadapi ketika memilih untuk berkolaborasi dengan sebuah IP, termasuk jika kolaborasinya multi brand kan? Kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Mas Adri itu kan di Synchronize itu ada ticketing yang mungkin Biznet, tapi di bagian di area lainnya mungkin ada kolaborasi dengan brand lain. Mungkin kalau secara ya untungnya sih kebetulan karena kita untuk internet itu nggak terlalu banyak lah ya kebutuhan di satu event itu. Biasanya yang pertama kita juga bilang dulu nih Mas sama si IP ownernya nih, kalau misalkan kita mau kolaborasi, kita ingin jadi satu buah internet service provider partner lah ibaratnya gitu. Karena kita nggak bisa multiple partner nih untuk si internet sendiri karena terkait dengan service yang nanti disampaikan. Misalkan nanti jatuhnya salah-salahan nih kalau misalkan ada kendala gitu kan. Nah tantangannya sebenarnya lebih ke target marketnya sih Mas gitu. Tapi ya alhamdulillah karena barang yang kita jual juga internet, jadi secara tantangan di lapangan untuk ke market sebenarnya nggak ada, tapi untuk event itu sendiri lebih ke lokasinya, kemudian jangkauan areanya, terus kemudian kadang-kadang kan festival kan teman-teman event kan bikin sangat kreatif ya, ada lokasi di sana di sini gitu. Tapi kan kalau internet itu kan mau nggak mau kita deliver pakai kabel. Nah kalau secara event sih sebenarnya seperti itu. Jadi teknis lah sebenarnya secara tantangan. Tapi kalau secara brand sebenarnya nggak ada sih Mas, nggak ada tantangan yang berarti, malah justru kita banyak berkolaborasi dengan brand-brand lain yang ada di lokasi itu. Jadi bukan hanya si eventnya itu sendiri, tapi tenan-tenan di sana juga perlu tuh internet, bukan buat ini aja ya sebagai komplimen aja, tapi juga sebagai bisnisnya mereka gitu. Jadi ada beberapa yang kayak tenan-tenan makanan, kemudian ada nanti bootnya brand apa butuh internet untuk streaming, ya itu akhirnya kita kepake tuh di situ. Jadi sebenarnya kalau dibilang tantangan mungkin lebih ke teknis, tapi lebih ke kita pengen ngebantu semua brand, malah jadinya lebih apa ya, guyup kali ya. Iya. Malah jadi ada kolaborasinya kan. Malah jadi kita berkolaborasi sama dengan brand-brand lain. Betul. Iya. Mas, cara ngukur efektivitasnya tuh gimana sih? Baik kalau bikin sendiri atau tadi tuh bareng sama brand-brand lain, nebeng IP lain. Iya, jadi kalau kami melihat di satu buah IP-nya Biznet lah ya, Biznet Festival dulu ya. Kalau kita lihat efektifnya memang nggak bisa saat itu aja. Kalau saat itu aja mungkin kita lihat dari total attendee, kemudian dari total kita juga ada promo yang kita jalankan di setiap acara. Jadi supaya ada engagement juga untuk dari segi produk juga gitu ya. Tapi secara kita udah dari 2016 sampai dengan kemarin tahun ini itu kita survei nih sama Ipsos kira-kira brand Biznet udah sampai mana sih di kota-kota ini gitu. Alhamdulillah kita udah di nomor 2 sih dari total semua provider yang ada di kota itu ataupun di Indonesia. Jadi ada beberapa kota kita survei, kita udah brand nomor 2 sekarang kalau dari survei itu ya.
Berarti dari survei efektif nih ya, dengan melakukan berbagai tadi bikin IP sendiri Betul. atau ikut nebeng sama kegiatan-kegiatan besar gitu ya Mas ya. Ya Bi memang kalau IP sendiri tentu secara eksklusivitas lebih oke lah ya. Cuma memang ya kalau IP sendiri pasti ada tantangannya untuk ngebangunnya dari awal kan. Gitu Betul, konsep-konsepnya gitu. Beda kalau misalkan udah jadi kan konsepnya pasti udah enak kan. Tapi kalau yang baru sendiri konsepnya kita harus build dari grassroots banget sih. Dan Biznet ini udah cukup lama ya, dari tahun 2016 ya berarti ya? Iya, untuk IP Biznet Festival sendiri udah dari tahun 2016 kita buat pertama Dan kali. setiap tahun ya. Setiap tahun kecuali pandemi kemarin. Iya sempet skip Iya, ya. Kayaknya itu sempet semua deh Mas, semua Sempet skip. ya. Jadi ya memang 2016, 17, 18, 19 gitu pas 2020 ada Covid, kita istirahat dulu tuh, terus 2023 kita baru mulai lagi. Nah di 2023 itu ada beberapa improvement lah yang dilakuin sama si Biznet Festival ini, kayak kompetisinya. Kan waktu Covid tuh ternyata udah e-sport lagi kenceng-kencengnya gitu ya. Terus kita ada kompetisinya, ada cosplay kayak gitu. Jadi lebih variatif sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari audiensnya nih Mas, target audiens mana yang lebih cocok, yang lebih tepat dari apakah kayak yang pas bikin IP itu atau justru pas nebeng lebih jadi menjangkau lebih luas gitu Mas? Kembali lagi ke lokasinya sih. Kadang kita yang tap in itu memang mostly lebih di kota besar gitu, karena memang marketnya gitu kali ya. Event-event juga banyak kan kota-kota besar lah ya. Tapi kalau yang IP sendiri itu tadi, karena kita udah menjangkau di second city sama third cities, jadi kita di kota yang di kedua itu jadi lebih, karena memang nggak ada IP lain gitu kebetulan untuk festival, jadi kita lebih eksklusif lah jadinya. Jadi mencari peluang-peluang Betul, itu ya, betul, yang ya. belum ada IP lain, bisnis masuk nih justru Iya. di kota itu. Tapi kalau misalnya di kota besar, tantangannya kan jadi lebih berat Lebih gitu berat, kan. Karena lebih banyak eventnya, lebih banyak IP-nya sebagai pilihan dari target audiensnya. Mereka punya pilihan nih audiensnya, mau ke IP yang sudah populer atau sudah ada di kepalanya dia duluan Betul. gitu ya, dibanding IP yang sifatnya lebih original atau eksklusif. Iya, tapi baru gitu kan ya, kayaknya kok kurang terkenal nih. Walaupun gitu bisnis ya. dari tahun 2016 gitu udah Iya, lama gitu kan. betul. Tapi kalau misalnya sasarannya itu kayak second city gitu ya, kalau udah masuk ke kota besar, nah itu ada cerita nggak Mas dari bisnis sendiri gitu, kalau pada saat dia mau masuk ke kota besar tertentu gitu, salah satu dari 5 kota besar yang ada di Indonesia, di sana tuh ternyata wah audiensnya tuh mungkin karena waktunya yang berdekatan dengan IP lain gitu ya, terus akhirnya memutuskan udah deh untuk saat ini kita tunda dulu, kita nebeng dulu sama IP yang sudah ada ini, yang lagi duluan menggelar acaranya. Oke, yang paling menarik itu kemarin di Bali ya, Denpasar. Itu kan lagi rame juga tuh Bali, event banyak banget gitu kan. Bisa seminggu sekali tuh, tiap minggu ada. Bahkan bintang tamunya kayaknya kelihatan itu aja gitu loh. Nah, kita cukup barengan sama satu buah IP yang lokal di sana, tapi bintang tamunya masa kini banget gitu. Sedangkan kita bintang tamunya masih yang nasional gitu ya. Itu ternyata marketnya juga rame Mas. Jadi sama-sama rame gitu. Di kita rame, di sana juga rame. Jadi sebenarnya dibilang tantangan enggak ya, karena ternyata memang masyarakat kita juga haus untuk hiburan. Jadi ya secara market masih jalan, kemudian rame ya tetap rame gitu, nggak ada yang ini sih. Jadi sebenarnya saling melengkapi begitu ya. Saling melengkapi gitu. Tapi memang yang membedakan dari CIP Biznet Festival ini adalah sebuah experience yang kita berikan di saat acara festival. Karena kalau Biznet Festival sendiri pada saat acara itu di venue itu kita kasih internetnya gratis full gitu. Jadi semua orang bisa experience internet di situ. Karena kan barangnya nggak kelihatan nih, kita kebetulan jualannya ya. Jadi barang internet itu kan nggak kasat mata kan. Jadi gimana caranya supaya orang bisa feel di sana. Di acara Biznet Festival acaranya gratis, orang tinggal datang terus connect ke SSID-nya Biznet, klik start langsung bisa internetan. Gitu ya, di acara itu orang bisa experience itu yang bisa didapat lah selain dari festival-festival lainnya ya. Mas Adri, dari pembicaraan kita tahu kalau Biznet nih punya IP eksklusif sendiri, Biznet Festival penting gitu ya, dan udah rutin banget dilakuin. Pertanyaan aku, dari tahun ke tahun harusnya ada inovasi dong Mas. Pasti harus ada yang dikembangin dong dari IP ini kan, untuk mempertahankan eksistensinya dan efektivitasnya. Boleh diceritain Mas, gimana tuh strateginya mempertahankan si IP ini? Jadi memang yang mulai dari ya setelah pandemi sih sebenarnya yang lebih variatif ya, karena kita lihat
kompetisinya ajang kreasinya itu lebih variatif. Jadi khusus untuk yang Biznet Festival after pandemic itu satu kita punya kompetisi e-sport. Nah di kompetisi e-sport itu ternyata banyak banget tuh. Itu mau di kota manapun pasti rame. Yang daftar ada aja gitu rame. Dan di kompetisi itu kita datengin BA-nya dari tim e-sportnya Biznet yang official. Ada RRQ sama Onyx. Kita bawa BA itu menjadi sebuah daya tarik lagi tuh. Yang kalau kita mungkin kalau zaman dulu ketemu artis sinetron baru bisa foto. Kita BA ini orang gak kenal siapa. Tiba-tiba semuanya ngajak foto gitu kan. Gitu. Sampai kemarin terakhir yang di... Solo kita ada Winda Basudara tuh ramai juga tuh. Jadi yang bukan artis ya, jadi kayak streamer gitu bahkan udah jadi fansnya banyak banget ya. Karena beda usia mungkin Mas. Iya kita, betul. Iya kan. Betul, beda usia ya. Jadi ya cukup ini ya, selain kompetisinya itu sendiri, BA itu ternyata cukup menarik buat mereka untuk bisa engage di sana. Selain itu kita juga ada kompetisi push bike, itu juga cukup unik ya. Tapi kita ngelihat itu sebagai kompetisi yang rame karena memang yang lomba itu mungkin anak-anaknya cuma 30, cuma 20 gitu ya. Ya mungkin lebih ya, mungkin ada 50 anak yang cuma kan karena ini anak kecil umur 1 sampai 3 tahun. Itu yang nganterin kan bisa satu keluarga itu ya. Betul. Ada bapak, ibu, kakak, adik, neneknya dari ibunya, neneknya dari bapaknya gitu kan. Semuanya ikut sampai ada asistennya juga ikut juga gitu. Jadi itu satu buah inovasi juga yang kita melihat bahwa ini cukup rame gitu. Dan yang ketiga kita juga ada satu buah kompetisi namanya cosplay competition. Itu di setiap kota rame. Di setiap kota rame dan menariknya di setiap kota itu kita nggak nyangka loh, kayak kota kayak Solo, kota kayak mungkin second cities lainnya ya, itu kostumnya tuh kalau teman-teman tahu Genshin Impact itu seperfect itu. Wow. Asli sih. Seniat itu ya. Seniat itu. Dan kalau orang bilang kayak ini masa iya sih ada kayak gini di kota ini gitu, itu ada sih. Dan itu benar-benar ajang pamernya mereka gitu. Dan bukan hanya kompetisi aja. Jadi si anak-anak tadi yang cuma dateng, cuma pengen nonton aja gitu. Begitu ketemu cosplay mereka foto bareng juga gitu. Jadi seru sih buat konten ya. Iya. Seru banget sih buat konten. Jadi ya memang inovasi itu di awal acara itu yang memang kita jalani. Jadi memang acaranya itu kan kita mulai dari jam 1 siang. Nah itu acara kompetisi itu sampai sore. Nah itu tuh rame sih, kita banyak beberapa inovasi dari kompetisi-kompetisi itu. Nah selain itu juga di akhir penutupan itu kan ada penampilan dari band gitu ya, band artis nasional lah, ada 2 atau ada 3 terakhir. Jadi kita juga menginovasikan si stage-nya juga dari segi lighting, kemudian LED-nya itu semua kita improve lah supaya lebih menarik dan lebih megah gitu. Dan memang yang menarik buat si Biznet Festival adalah semua acaranya kita jalanin internal. Wah, luar Gitu. biasa. Maksudnya internal IO-nya gitu, event organizer itu semua orang bisnis. Semua orang bisnet. Oh gila. Pentingnya talent dalam sebuah perusahaan ya. Itu kan. Betul. Tapi kalau dengar dari ceritanya Mas Hadi tadi berarti intinya musik kreatif Mas, menghasilkan inovasi baru tadi yang targetnya juga targeted gitu, niche kan. Tadi kan jelas gitu ya. Gamers, cosplayers Yes, itu kan ya. betul. Terus tadi mau anak-anak main sepeda padahal betul. tapi ternyata buka market baru gitu Betul, kan betul. ya. Ya, eksklusivitas dari acara IP yang dibangun sendiri itu terasa banget. Betul. Jadi ketika orang masuk aja udah tahu, oh ini Biznet. Terus habis itu dia masuk ke dalam acara yang ada di sana, pengalaman yang dirasakan itu semua Biznet. Tapi tantangannya itu sebenarnya begini, bagaimana caranya mengaitkan event yang ada itu dengan produknya sendiri. Kalau misalnya tadi itu kan saya pada posisi kalau misalnya kita nebeng ke IP yang sudah ada yang lebih populer gitu kan, kita akan lebih bisa menjangkau target audience yang kita inginkan lebih luas lagi gitu kan. Kalau misalnya kayak Synchronize itu masuk ke kalau misalnya mau tersambung ke WiFi itu ada Biznet di situ yang ngebantu. Nah kalau di Biznet Festival kayak gimana tuh Mas? Mengkaitkan dengan produknya ya. Iya. Jadi yang pertama ya tadi itu kita ada experience Mas. Karena ini acaranya kita sendiri, venue-nya kita sendiri. Pokoknya dari ujung ke ujung semua kerasa deh internetnya. Jadi kalau kita bilang nggak usah beli kuota deh hari itu gitu.
Kan kalau anak zaman sekarang kalau di Di-loss. kota kan harian kan ya. Iya. Di-loss Pokoknya aja. internetnya Di-loss. di-loss. Mau kayak gimana terserah ada di situ. Iya, jadi mau live streaming seharian tuh ya, gitu kan. Mau ya pokoknya semua internet di sana bukan menjadi hambatan lah. Iya. Itu memberikan experience baru kepada masyarakat bahwa internet itu kayak gini loh, yang baik gitu, yang bagus gitu. Sebenarnya itu satu. Yang kedua, mengkaitkan dengan produk yang tadi, ajang kreasi dan ide kreatif tadi. Karena kita melihat sekarang kalau zaman dulu mau ngeband gitu, kita cari referensi nih harus beli kasetnya, beli CD-nya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan buka internet aja udah bisa lihat semua. Bisa buka YouTube misalkan bisa lihat referensi musik gitu kan. Terus kalau cosplay ya buka aja searching di YouTube atau dimanapun gitu, ada referensinya bagaimana cara membuatnya gitu. Jadi Betul. kita melihat bahwa sebenarnya lebih ke market Indonesia itu sebenarnya kreatif banget. Tapi bagaimana kreatifnya itu bisa dikenal sama dunia luar, kemudian kreatifnya itu juga bisa di-unlock ya. Jadi lebih kreatif lagi dengan si internet ini sendiri. Nah, gimana sih kita mengkaitkan produk kita ya dengan itu tadi supaya experience-nya bisa lebih oke gitu. Karena mungkin agak sedikit tentang produk ya. Jadi kayak bisa itu upload sama downloadnya simetris. Kenapa penting? Karena internet yang baik itu upload downloadnya simetris bukan hanya untuk mendownload, tapi juga mengupload hasil karyanya itu sendiri. Iya. Nah, pas mengupload itu kan, wah, kalau zaman sekarang kan kayaknya udah bukan sekedar mendownload ya, udah harus tampil ya, udah diajarin dari kecil tuh tampil gitu kan. Jadi, oh ini gue hasil karyanya kita punya hasil karya gini, terus kita tampilin kayak gitu-gitu sih. Jadi orang datang ke Business Festival bukan hanya untuk nonton artis manggung atau join komunitas kegiatan komunitas apakah itu cosplay dan push bike dan segala macam, berkegiatan bersama dengan komunitas, tapi juga memanfaatkan wifi yang memang ada di situ. Betul. Itu kalau misalnya dilihat di lapangan gitu ya, pada saat acara gitu. Banyak gak sih orang yang streaming gitu ya, nggak cuma apa orang datang hanya untuk streaming aja ke situ, ada nggak gitu? Ada bahkan yang datang ke Butia Bisnet numpang ngirim email kerjaan itu ada juga. Berarti ada yang meeting juga, Mas. Mungkin kita bisa cek nih ada di mana lagi Business Festival. Berarti kaitan produknya nggak hilang. Betul. Berarti bener nih arahnya udah ke sini, Mas. Dengan IP secanggih itu, sekeren itu, pernah merasa ditiru gak nih? Ya wajar sih kalau itu ya, ada lah gitu. Tapi memang kita lebih menghargai itu lebih kayak oke, berarti dengan IP yang seperti ini, experience seperti ini, ada yang bikin juga yang sama kan lebih bagus ya. Karena Indonesia itu kan luas banget. Kita juga ingin bahwa jangan cuma Bisnet aja nih yang bangun kayak gini, coba yang lain juga dong. Jadi kita sama-sama membangun Indonesia lah. Dari segi kreatifnya, dari segi ide-idenya gitu tuh akan lebih baik sih. Jadi kita senang banget kalau memang ada yang bisa sama ikut-ikut bikin experience yang oke, karena semuanya buat masyarakat kita juga kok. Gitu. Iya. Justru mungkin ini apresiasi tertinggi kali ya buat Bisnet ya, kalau bisa menginspirasi yang lainnya gitu ya, menyelenggarakan IP yang sejenis. Ya, bikin event, mendatangkan komunitas, melibatkan mereka untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Terus habis itu merasakan kekeluargaan, datang bersama dengan keluarganya, ada hiburan, tapi juga bisa memanfaatkan wifi-nya untuk kebutuhan. Apapun itu. Ya karena kalau dilihat ya, kalau di kota-kota di Indonesia itu internet tuh digital gap-nya kan masih agak ada beberapa yang digital gap-nya lumayan ya. Betul. Nah itu kita ingin digital gap itu semakin kecil. Jadi ya sebenarnya tujuannya supaya masyarakat kita juga bukan mau internet yang kenceng nih harus ke kota gitu kan. Kalau zaman sekarang kan udah ya jarak, kemudian waktu dan sebagainya. Ya kenapa nggak dari kotanya itu sendiri sih? Iya. Harus pergi ke kota lain. Betul. Mas, aku satu pertanyaan terakhir boleh gak? Tadi udah banyak nih Mas, udah bertahun-tahun di berbagai kota juga. Boleh dong Mas, satu event mana dari Bisnet Festival yang paling sukses, paling membanggakan, pokoknya ini paling oke lah ini, dampaknya langsung. Kalau tahun 2023 itu Medan. Itu gimana tuh Mas di sana? Itu venue-nya tuh full sepenuh-penuhnya sih. Jadi masuk gate tuh udah langsung sampai panggung tuh udah orang semua sih. Itu kita ngelihat paling rame tahun 2023 itu di kota Medan. Dan antusias warga Medan juga waktu itu tinggi sekali atas si Bisnet Festival itu sendiri.
Kemudian yang tahun ini itu Kota Bogor, itu juga sama, venue-nya full itu juga. Wow. Jadi itu ya kalau kami melihatnya sebagai brand gitu ya, melihat awareness ini inginnya menarik gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga ternyata ya memang hiburan itu juga bukan hanya sekedar hiburan nonton musik atau nonton konser aja, tapi juga mulai dari acara kompetisi untuk menampilkan bakat dan ide kreatifnya juga itu sangat menarik juga sih. Berarti sepecah itu ya Yes. Medan Bogor. Tapi kalau dilihat-lihat apa Mas yang bikin paling kenapa bisa rame kayak gitu? Sebenarnya balik ke masyarakatnya itu sendiri ya. Jadi memang kalau kami dari sekian kota kita kelilingan lah ibaratnya gitu ya. Terus memang antusiasme sama minat dari masyarakat tuh beda-beda. Nggak usah jauh-jauh ya kotanya, tapi yang antara kan kita ada di Jawa, ada di Sumatera, waktu itu kita pernah juga di Makassar gitu. Itu masing-masing kota beda-beda sih antusiasmenya. Jadi dari segi kompetisinya juga kita melihat bahwa yang memang lebih kreativitasnya lain gitu. Gitu itu yang membedakan sebenarnya itu. Jadi kalau ya masing-masing kota punya uniqueness sendiri sih. Iya. Oke. Itu pentingnya kita tahu target market kita ya Mas. Betul. ya. Ya, audiensnya siapa Jadi sih kita audiens sih itu sebenarnya. di kota itu gimana perilakunya gitu ya, Oke, nyesuaiin. kalau dengar ceritanya Mas Adri nih, saya jadi kayaknya mulai setuju dengan dirimu. Oh gitu. Jadi setuju ya? Ya karena sebenarnya memanfaatkan IP itu tidak hanya sekedar nebeng popularitas dari IP yang sudah ada gitu, tapi ada unsur lain yang dipertimbangkan. Relevansinya dengan produk kita kayak gimana? Apakah ini bisa meningkatkan pengalaman orang untuk lebih merasakan atau bisa membayangkan atau paling tidak merasakan manfaatnya dari produk yang kita tawarkan. Kalau orang masuk ke bisnis festival aja, dia udah tahu Betul. bahwa wifi-nya ini ini loss nih, Ya kan? luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar hiburan aja gitu. Sementara kalau misalnya nebeng mungkin tidak bisa seleluasa itu. Iya betul, tapi memang keputusan akhirnya tergantung strateginya Mas ya kan. Tadi kan kalau kita dengar cerita Mas Adri, memang strategi jangka panjangnya mau ada nih bisnis festival yang ada setiap tahun, tapi ya acara-acara nebeng boleh juga gitu kan ya, tergantung strategi dan audiensnya. Target audiensnya kan Mas yang mesti pas nih supaya kalau kita bikin IP sendiri ya harus berhasil, harus sukses kan sesuai dengan target audiensnya gitu Ya mungkin lebih ke tujuannya juga ya, maksudnya kalau kita kan sebenarnya di ujungnya satu ya, brand awareness gitu kan. Jadi dari brand awareness itu tadi ya, kemudian yang kedua turunannya mungkin seberapa eksklusif sih kita di brand itu gitu kan. Ya itu sih sebenarnya baru bisa menentukan kita mau tap in atau enggak. Sebenarnya tapi apakah kalau tadi Mas Bayu bilang apakah sebenarnya mau tap in atau Mbak Cici bilang mau eksklusivitas sendiri, sebenarnya ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, semua balik lagi ke targetnya sendiri, maunya seperti apa gitu. Dan nggak perlu takut juga mau bikin IP sendiri tuh ya coba aja gitu, karena sekarang banyak loh Mas, banyak banget event-event yang kita lihat tuh dikreasikan sama teman-teman di daerah juga ya, itu banyak IP baru dan sukses-sukses juga dan konsepnya lucu-lucu gitu loh, jadi ya. Iya. Oke sih. Betul. Sebenarnya. Mungkin juga kalau kota besar udah bosan kali ya orang ya. Kalau di kota-kota yang lain, second city, third city kan mungkin akhirnya lebih muncul kreativitasnya gitu Betul, kan. betul, Jadi mereka betul, punya ajang yang biasanya mungkin nggak ada gitu di sana ya kan. Ya, jadi lebih tampil, lebih bisa Betul. kelihatan gitu kan target audiensnya. Nah, sebelum ditutup mungkin ada harapan yang ingin disampaikan oleh Mas Adri ke depannya. Sebenarnya kalau tetap inilah ya, tetap berkreasi, tetap kreatif. Jangan melihat dari yang penting IP ini harus menguntungkan atau apapun gitu. Sebenarnya balik ke tujuannya dulu, mau apa dulu itu tentuin dulu gitu. Kemudian yang kedua konsisten. Itu penting sih. Kalau kami melihat konsistensi bukan hanya sekedar kita punya IP sendiri ya, apalagi mau punya IP sendiri itu bohong aja kalau memang selalu sukses juga, mungkin nggak juga, pasti akan ada cerita, halangan, rintangan, itu pasti akan ada. Jadi harus tetap konsisten. Kemudian jangan lupa untuk persistence juga gitu. Jadi kalau konsisten juga pasti dengan segala macam kendala yang ada, tetap persistence juga, tetap belajar lagi, jangan lupa evaluasi, bikin lagi, evaluasi, bikin lagi. Nah itu akhirnya menampilkan sebuah inovasi baru. Dan di situ akhirnya kalau pengen punya IP jadi lebih besar lagi IP-nya. Seperti itu sih. Baik. Iya.
Berarti kuncinya tadi konsisten, tapi jangan lupa pengukurannya. Tadi ada evaluasinya, Betul, ya kan? betul. Supaya lebih sukses lagi di selanjutnya. Nah, Oke. iya, apapun yang kita lakukan harus diukur dong. Iya, betul, Berhasil atau enggak? Kalau misalnya betul. nggak diukur, mana tahu gitu kan? Buat apa ya kita ngelakuin kayak gini nggak ada hasilnya ya? Iya makanya. Oke, Mas Adri, thank you banget Terima kasih. untuk hari ini, sangat insightful menjawab Menjawab. Bapak. Ya, sangat intinya menjawab sebenarnya ya dua-duanya bermanfaat. Betul. Sesuai dengan target audiensnya, dipilih aja yang Iya. mana. Nah, sesuai gitu kan. tadi kan strateginya, goalsnya apa gitu ya. Oke, thank you banget ya Terima Mas kasih. Adri. Iya. Terima kasih. Oke, ID Commerce, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Semoga wawasan yang diberikan hari ini, insight yang didapat bermanfaat ya buat ID Commerce semua. Jangan lupa terus dengerin ngobrolin PR di Spotify ataupun YouTube. Saya Sisil, Saya Bayu. Dan saya Adri. sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.